Baik, kembali lagi bersama saya Marispina Milda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Internet dan Teori Sosial Masyarakat di Era Informasi. Tugas ke-14, Sosiologi Terapan. Internet ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Di internet kita mencari informasi, merencanakan pekerjaan, membaca koran, artikel, berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan email, pesan instan, ruang obrolan, telepon internet, papan diskusi, milis, konferensi video, dan kita juga bisa mendengarkan musik dan radio, menonton video, memesan atau membeli dengan melelangkan berbagai barang, menulis blog kita sendiri, dan berkontribusi ke blog orang lain. Kita bisa bertemu orang lain, kita bisa berdiskusi dengan orang lain, belajar mengenai orang lain, jatuh cinta, menjadi teman, atau mengembangkan hubungan intim. Dan di sini juga menjaga kontak dengan orang lain. Di sini penulis menguji mengakses situs pemerintah, belajar, bermain game, menciptakan pengetahuan bersama dengan orang lain di Wikipedia, berbagi ide, gambar, video. Kita mendownload software dan data digital lainnya, dan lain sebagainya. Di internet kita juga bisa merasakan tersesat, bingung, tidak puas, takut, bosan, stres, terasing, kesepian, dan lain sebagainya. Dalam sistem yang mengatur diri sendiri, tatanan baru muncul dari sistem yang lama. Tatanan baru ini tidak dapat direduksi menjadi satu elemen. Itu karena interaksi elemen sistem. Karenanya, sebuah sistem lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Konsep dari teknologi organisasi diri seperti parameter kontrol, nilai kritis, titik percabangan, transisi phase, non-linear, seleksi, fluktuasi, dan intensifikasi dalam teori organisasi diri sesuai dengan prinsip dialektik transisi dari kuantitas ke kualitas. Apa yang disebut munculnya keteraturan produk informasi atau kerusakan simetri dalam teori organisasi diri sesuai dengan pengertian Hegel tentang substansi dan negasi. Untuk menghadapi secara kritis pemahaman neoliberal tentang pengorganisasian diri yang ingin mencabut hak pilihan manusia untuk melegitimasi dominasi struktur kapitalis yang menjajah masyarakat, pengorganisasian diri dipahami sebagai lembaga akar rumput yang kooperatif dan kapasitas manusia yang berpotensi untuk secara fundamental mengubah sistem sosial dinamis yang mereproduksi diri secara permanen. Jika kerja sama dengan organisasi mandiri adalah inti dari masyarakat, maka masyarakat kapitalis kontemporer terasing dari esensinya. Tetapi ada potensi yang tidak secara otomatis disadari bahwa masyarakat dapat menjadi dirinya sendiri sepenuhnya oleh proses akar rumput dari organisasi sosial sendiri, dan kerjasama ini akan menjadi munculnya masyarakat kooperatif. Dalam bab 3 di sini penulis telah menguraikan dasar-dasar teori sosial yang mencoba menjembatani kesenjangan antara struktur dan praktik dengan memperkenalkan dinamika dialektis di mana praktik menghasilkan dan reproduksi struktur yang memungkinkan dan membatasi praktik lebih lanjut. Pengorganisasian diri dan kerjasama merupakan inti dari masyarakat dan dinamikanya, tetapi masyarakat modern terasing dari esensinya. Ia didominasi oleh persaingan akumulasi, pembentukan kelas, dan distribusi struktur asimetris yang mengambil bentuk modal ekonomi, politik, dan budaya. Masyarakat modern dibentuk oleh antagonisme antara kerjasama dan persaingan. Persaingan mendominasi atas kerjasama. Ekonomi kapitalis bertujuan untuk mengumpulkan uang. Pemerintahan kapitalis untuk kapasitas definisi yang akan mengamankan hegemoni. Hasilnya adalah masyarakat terasing yang tidak dikendalikan oleh produsennya
di semua alam, tetapi oleh kelas-kelas dominan. Sebuah alternatif akan menjadi masyarakat yang benar-benar kooperatif dan terorganisir sendiri yang mewujudkan esensi masyarakat, seperti yang telah ditunjukkan oleh diskusi yang agak rinci tentang proses pengorganisasian diri dari gerakan protes. Yang terakhir ini bukan hanya ranah legitimasi, dominasi, dan pengamanan hegemoni, tetapi juga harapan aktif untuk memperjuangkan yang mengarah pada lebih banyak kerjasama, pengorganisasian diri, dan partisipasi dalam masyarakat. Berdasarkan model teoritis masyarakat ini, tugas lebih lanjut dari pekerjaan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana subsistem yang diidentifikasi dari masyarakat dan yang memainkan peran antagonis kapitalis dasar antara kerjasama dan persaingan masyarakat internet. Langkah pertama akan dicapai pada bab berikutnya dengan membahas konsep kunci mana yang dapat digunakan untuk menggambarkan masyarakat kontemporer. Jaringan membentuk sistem di alam dan masyarakat. Mereka akan membentuk struktur komunikasi yang diorganisasikan dengan memproduksi dan menciptakan kembali ruang-ruang sebagai latar dan konteks interaksi. Ruang sosial adalah tempat komunikasi manusia. Ini melibatkan pengaturan tubuh manusia dan artefak, mengubah jarak antara manusia dan objek, batas tertentu, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan perluasan batas sistem dalam ruang waktu. Sejarah teknologi komunikasi adalah sejarah yang membentang dari sistem dan jaringan komunikasi dalam ruang waktu. Jaringan kompetitif, kekuatan korporat, dominasi politik, dan homogenisasi budaya adalah realitas dari masyarakat jaringan. Tetapi ruang tidak hanya memiliki realitas aktual, mereka juga memiliki realitas potensial, yaitu setiap ruang juga merupakan ruang dari kemungkinan keadaan masa depannya. Itu adalah keadaan kemungkinan yang diaktifkan dan dibatasi oleh struktur jaringan yang ada. Kapitalisme jaringan global telah menciptakan metode dan kualitas baru dari dominasi dan persaingan, tetapi pada saat yang sama ia telah membuka peluang baru untuk kerjasama dan partisipasi yang mempertanyakan dominasi yang mengarah ke masa depan alternatif. Beberapa karakteristik internet adalah interaktivitas. Yang pertama, multimedia. Pengguna dapat mengubah status aplikasi internet dengan memasukkan perintah melalui antarmuka dan dengan menggunakan perangkat input. Yang kedua, hipertekstualitas. Berdasarkan digitalisasi data, internet menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dalam satu media yang mengintegrasikan semua indera. Yang ketiga, komunikasi global, World Wide Web. Sebagai salah satu bagian dari internet, didasarkan pada jaringan teks yang saling terkait, setiap node merepresentasikan konten digital yang dapat berisi link ke node lain yang dapat diikuti oleh pengguna dengan bantuan software browser yang menampilkan halaman web. Yang keempat, internet memajukan pemisahan spasiotemporal dari hubungan dan komunikasi sosial, komunikasi yang banyak. Yang kelima, produk kooperasi. Karena struktur internet yang tersentralisasi, setiap penerima atau konsumen informasi merupakan pengirim atau produsen informasi yang potensial. Yang keenam, dekontekstualisasi. Dibandingkan dengan media massa tradisional seperti telegraf, telepon, radio, televisi, buku, atau surat kabar, internet bukan hanya media komunikasi tetapi juga sistem yang memungkinkan proses kerja kooperatif. Yang ketujuh, derealisasi. Dalam internet, konteks informasi digital atau kepenulisan waktu dan tempat produksi, lokasi fisik server yang menyimpan konten digital. Hilang informasi web seringkali merupakan keseluruhan yang muncul yang terdiri dari banyak potongan informasi yang didekontekstualisasikan. Yang ke-8,
Internet menggabungkan batas antara realitas dan fiksi. Itu menciptakan realitas virtual di mana informasi fiktif dan nyata menjadi bercampur. Yang berikutnya, ekonomi internet dicirikan oleh antagonis antara kerjasama dan persaingan antara ekonomi hadiah informasional dan ekonomi komoditas internasional. Antagonisme ini memiliki dua ekspresi spesifik. Yang pertama, tingkat perusahaan, di mana logika jaringan telah mengubah perusahaan yang semakin terorganisir di tingkat transnasional dan mendesentralisasi dan melenturkan struktur internal mereka. Yang kedua, tingkat ekonomi sebagai totalitas, di mana jaringan informasi merupakan inti dari kekuatan produktif kapitalisme informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.